Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pagi ini saya diminta oleh panitia untuk membacakan tema tentang larangan berdusta. Awalnya ketika dapat judul ini, saya kira yang akan dibahas itu tentang larangan-larangan dan perbolehan berdusta. Ada 3 perkara kan yang diperbolehkan untuk berdusta. Satu itu tentang untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. 2 ketika kondisi perang. Dan 3 itu untuk membahagiakan pasangan. Untuk perkara 1 dan 2 nggak masalah itu. Tapi untuk saya bahas perkara ketiga, ntar Pak Edison teriak om doang. Tapi untuk ternyata nggak ada masalah itu. Jadi berikut ini beberapa ayat dan hadis yang menyatakan tentang larangan berdusta. Pertama, penjelasan tentang dusta adalah atau bohong ialah memberitahukan sesuatu tidak seperti kenyataannya, baik dengan sengaja ataupun karena tidak tahu. Qala Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada bab larangan, ghibah, dan perintah menjaga lisan. Allah Ta'ala juga berfirman, ma yalfizu min faulin illa ladaihi rafibum anid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Al-Qaf ayat 18. Penjelasan tentang ayat ini telah diberikan pada bab 254, haramnya ghibah dan perintah menjaga lisan. Kemudian saya bacakan hadis nomor 1542. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa wa innal kaziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazaba. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Sungguh seseorang masih saja selalu jujur sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sesungguhnya bohong membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan membawa ke neraka. Sungguh seseorang masih saja berbohong sehingga di sisi Allah dia tercatat sebagai seorang pembohong. Muttafaqun alaihi. Pengesahan dan penjelasan hadis ini telah diberikan kepada pembahasan hadis nomor 54 pada bab 4 tentang kejujuran. Hadis berikutnya nomor 1543. Wa an Abdillah ibni Amr bin As radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun min nifaqin hatta yad'aha iza tuminaha khana wa iza haddasa kazzaba wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi SAW bersabda, 4 sifat yang barang siapa keempat sifat ini terdapat di dalam dirinya, niscaya ada menjadi seorang munafik murni. Barang siapa terdapat pada dirinya salah satu dari keempat sifat tersebut, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, yaitu apabila dipercaya ia berkhianat,
Apabila berbicara ia berdusta, apabila melakukannya perjanjian ia melanggar, dan apabila perkara dia jahat. Muttafaq alaih. Pengesahan dan penjelasan hadis ini telah diberikan pada pembahasan hadis nomor 689 dan 690 pada bab 86 tentang menepati janji. Hadis nomor 1544. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bi khulmin lam yarahu kulifa an ya hida baina syairataini walan yafa'ala wa manis tama'a illa hadisi qaumin wa hum lahu karihu nas subba fi uzunaihi unuka yaumal qiyamah wa man sawwarus suratan uziba wa kulifa an yanfukha fiha ruha wa laysa bin nafikhin. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengaku bermimpi dengan sesuatu yang tidak pernah dia mimpi, niscaya dia akan dibebani untuk mengikat di antara dua buah biji gandum. Sedang dia tidak akan mampu melakukannya. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan ghibah tentang suatu kaum, padahal mereka membencinya, niscaya akan dituangkan cairan timah mendidih ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang menggambar suatu gambar makhluk hidup, niscaya dia akan dipaksa dan diperintahkan untuk meniupkan roh ke dalamnya, padahal dia bukanlah peniup roh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lafaz tahala artinya dia berkata bahwa bermimpi melihat sesuatu dalam tidurnya, padahal dia berdusta. Artinya adalah timah, adapun lafaz al-nukwa artinya adalah timah panas. Pengesahan hadis ini diberikan oleh Bukhari dalam kitab Fathul Biri. Kandungan hadis itu adalah satu, haram berbohong tentang sebuah mimpi. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar karena pada hakikatnya adalah berdusta kepada Allah. Sedangkan berdusta ketika sedang sadar merupakan kedustaan kepada makhluk. Kebebanan atau perintah terkadang untuk tujuan hukuman. Allah membalas hambanya dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 4. Mimpi bohong itu berasal dari setan. Karena itu Rasulullah SAW memberinya nama hulm, tidak memberinya nama ru'ya. Hulm di sini berarti kebohongan yang berasal dari setan. Kandungan hadis nomor 5, haram menentang Allah yang menyaingi sang pencipta tentang penciptaan makhluknya. 6. Barang siapa yang keluar dari ketentuan ubudiyah atau peribadatan, maka dia berhak mendapatkan hukuman sesuai kadar perbuatannya. Hadis ini merupakan dalil bahwa tidak ada penciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Kandungan terakhir tentang haram memata-matai, mencari-cari aib dan juga berprasangka buruk kepada orang lain. Berikutnya hadis nomor 1545. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afra an yuriya rujulu ayuf ainaihi ma lam taraba. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebohongan yang paling besar adalah seseorang memperlihatkan kedua matanya terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya ialah seseorang berkata, aku bermimpi tentang sesuatu, padahal dia tidak memimpikannya. Kandungan hadis ini adalah keterangan ketentuan haramnya berbohong tentang suatu mimpi. Hadis nomor 1546, wah ini terlalu panjang nih. Nggak jadi kultum 7 menit, 70 menit jadinya ntar. Ada 5 halaman hadisnya. Saya bacakan kandungan terakhirnya aja. Kandungan hadisnya adalah 1. Menceritakan mimpi pada waktu subuh lebih utama daripada di waktu-waktu lainnya.
sebab orang tersebut masih mengingatnya karena waktunya masih berdekatan dengan kejadiannya. Kedua, dianjurkan untuk menanyakan seseorang yang mengalami mimpi dan mendengarkannya. Tiga, penegasan adanya azab kubur serta bahwasannya sebagian orang yang bermaksiat akan diazab di alam barzah. Keempat, boleh merangkum ilmu, yaitu menggabungkan beberapa masalah menjadi satu himpunan. Kemudian diurutkan sebagai sistematis agar gambaran umumnya tertanam di dalam pikiran. Nomor 5, peringatan agar tidak tidur meninggalkan sholat fardu. Keenam, peringatan agar tidak menelantarkan Al-Quran bagi mereka yang telah menghafalnya. Ketujuh, peringatan agar menjauhi zina, riba, dan sengaja berbohong, karena semua itu termasuk dosa-dosa yang dapat membinasakan. Poin ke-8, anjuran menuntut ilmu dan mengikuti orang yang mencarinya. Kesembilan, keutamaan para syuhada dan bahwa tempat tinggal mereka adalah yang paling tinggi nantinya. Poin terakhir 10, barang siapa yang amal kebaikan dan keburukannya sama, niscaya Allah akan mengampuninya. Demikian pembacaan hadis dari topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.